Sudah, Sudah, Pak. Di share aja PPT-nya, di share PPT-nya. Lanjut ya, udah di recording nih, Sudah, Pak. dilanjut aja. Punten Pak Jada di share. Pak Zada monitor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Waalaikumsalam dosen, Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Mohon izin Bapak dosen sebelum kelompok kami memulai, mohon izin atas nama dari kelompok kami, mohon izin dari kelompok 12, atas nama Wardana, mohon izin Bapak dosen. Mohon izin saya hanya bisa mengikuti secara off-cam, tetapi kebetulan kelompok kami dan saya termasuk anggota di dalamnya hanya bisa mengikuti secara off-cam, tidak bisa memberikan paparan. Mohon izin Bapak dosen. Pak Wardana memang ini apa presentasi hari ini. Iya betul Bapak, mohon izin. Atas nama Wardana Bapak. Siapa aja yang ini? Depannya mana nih PPT-nya nih? Coba saya lihat nama-nama yang presentasi hari ini. Halo, dipindahin ke slide 1 coba. Slide 1. Nah, bukan latar belakang. Nah, mana Ibaitullah Jada Nasruddin sama Wardana bertiga ya? Ya siapa? Saya Nasruddin Pak. Ya udah, yang penting jangan ada yang keluar ya sampai selesai ya. Kalau ada yang keluar nanti saya presentasinya saya kurangi nanti. Baik Biar siapa? Baik Bapak, terima kasih. Baik. ya Baik, jangan terima kasih Pak. keluar. Wardana Bapak. Ya, lagi di mana tuh Pak Wardana? Mohon izin Bapak lagi di PIK di Hah? PIK Bapak di Pantai Pantai Indah Kapuk. Siap. itu acara apa Lagi mah? lagi acara lomba rescue Bapak. Oh iya ya. Ya udah nanti itu ya. Atau saya presensi dulu ya. Nanti yang lain Baik jangan ada Pak. yang keluar, jalan. Penting ada 47 nih, jangan sampai berkurang nih. Baik Pak. Ya. Baik Pak. Heri Rawan, ada Heri Rawan. Heri Rawan. Heri. Hadir Pak, Oh hadir Pak. dimatiin sama Heri. Ini sedang dalam perjalanan Pak, Siap, siap. menuju pulang Pak. Ada Muhammad Saril. Saril. Hadir, Pak. Saril. Hadir, Pak. Saril. Baru, Hadir, Pak. belum. Saril. Hadir, Pak. Hadir. Halo. Nah, ya oke ya. Weni Ada Bapak hadir, Weni hadir. ya, oke. Utia. Hadir, Pak. Hadir. Ya, Hadir, Pak. sudah. Hadir ya. Ya. Nia Kurniasari, Nia. Kurniasari, Nia. Hadir, Bapak, hadir. Maaf tadi. Ya, sudah. Agestini, Hadir. Widi. Hadir, Pak.
Oke, ya, sudah. Sepia? Hadir, Pak. Ya, oke. Sudah. Dian Hildayati, Dian? Hadir, Bapak. Ya. Adnan Maruf, Adnan Maruf. Adnan Maruf. Hadir, Pak, hadir. Hadir. Oke, sudah. Chandriani? Hadir, Pak. Hadir. Ya, sudah. Sarni Puspitasari Silaban. Sarni. Sarni. Lagi izin, Pak. Ibunya meninggal, Pak. Mamanya meninggal. Ya, oke. Terima kasih infonya ya. Tapi Iya, saya Pak. nggak bisa contreng nih ya. Asriani Faradita Ritwa. Hadir, Pak. Oke, ya. Junarsi, Jun. Hadir, Pak. Ya, oke. Anissa Semendawai. Anissa Semendawai. Nggak ada, Anissa Pak. Semendawai. Nggak ada, Pak. Dari pagi nggak ada. Udah berapa kali nggak hadir terus nih si Anissa nih, kenapa ya? Sibuk kali, Pak. Udah hampir 3 minggu loh nih. Kalau saya perhatikan nih. Eni Kristina. Itu. Eni. Oke, Hadir, makasih. Pak. Sudah. Hadir. Sudah. Salsabila. Hadir. Hadir, Pak. Ya, oke, sudah Salsa. Raden Ayu Wilis Kusuma. Hadir, Bapak. Raden. Oke, Hadir. sudah. Uji Lindayani. Hadir, Uji- Pak. Hadir, Oke, Pak. Sudah. Dimas Prabowo. Hadir, Pak. Dimas. Oke, dia. Oke. Izbatul Lazada. Ibatul Lazada. Ini Pak. Ya, oke, sudah. Nasruddin. Hadir, Pak. Ya, Hadir. oke, sudah. Femia Sagitavia. Hadir, Pak. Oke, sudah. Subayha. Hadir, Pak. Ya, oke. Ya. Baik, Dimitri Mustika. Baik, Hadir, oke. Bapak. Hadir. Sudah. Indriani Dia Putrawati. Hadiroh. Ya, sudah. Mulyana. Hadir, Bapak. Mulyana. Hadir. Ya. Titik Sebut Istiawati. Hadir, Pak. Ya, sudah. Alvan Nur Khalifah. Saya hadir, Pak. Ya, oke, sudah. Wardana. Wardana. Hadir, Pak. Agung Ramadan. Hadir, Pak. Agung. Hadir. Bung. Ya. Agung. Halo. Ya. Ya, sudah. Nandisa Lucy Novitasari. Nandisa. Hadir. Izin, Ya, Pak. sudah. Wardana, Pak. Iya, tadi saya panggil ini, saya udah tahu kamu tadi udah itu, sudah saya panggil. Aska Siap, Pak. Sabri. Hadir. Hadir, Pak, Hadir. Atas. Sudah. Rapita Sari. Hadir, Rapita. Pak. Hadir. Ya, sudah. Anita Raya. Anita ada Anita. Ini nggak ada ya Anita ya? Ada, Pak. Hah? Nggak ada ya Anita ya? Barusan ada, Pak. Hah? Pak, barusan ada. Ada gambarnya juga. Kamera dimatiin kan nggak kameranya? Kamera dimatikan nggak? Coba lihat di partisipan. Kamera dimatikan nggak kameranya? Adle Ramli Halasan. Anita saya nggak presensi ya. Anita nggak saya presensi. Saya Adle Ramli. Ya, oke. Hadir. Sudah. Fatima Zara. Fatima. Hadir, Pak. Hadir. Ya, oke, sudah. Nikma Ainun Nabila. Nikma. Hadir, Pak. Ya. Jihan Afifah. Hadir, Pak. Ya. Osle Marbun. Marbun. Hot Resli, Pak. Bukan hot. Iya. Hot Oh, iya, Resli Marbun. Iya, saya panggil Marbun aja. Hot Resli Marbun. Eka Setiawati.
Hadir Pak, hadir. Eka hadir Pak. Ya, sudah. Rodo Togar Simanjuntak. Rodo Hadir, Togar. Pak. Hadir. Sudah, Rodo. Elis Mulisa. Elis. 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 Elis Mulisa. Ada Elis nggak? Elis. 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 Anita Raya, tadi kamu kemana, Anita? Jaringannya Pak keluar. Aduh, pakai nyari gas dulu lagi tau mau kuliah nyari Jaringan gas Bapak, dulu. jaringan. Aduh, si aduh. Jaringan Bapak maaf. Oh, jaringan bagus. Mau di mana? Jakarta mah di Jawa mah bagus jaringan. Jaringannya kurang bagus. Pokoknya ada yang keluar nanti saya absen lagi. Saya Ya Pak, mangga. inikan lagi ya nanti ya. Sulistio Palupi. Hadir, Pak. Oke, Hadir. sudah. Ahmad Ruslan. Hadir Pak. Hadir. Oke. Iya, oke, sudah. Azikra Ramadhani. Azikra. Saya, Pak. Saya. Kamera dimatiin, Zikra. Kemana kamu? Ya, oke, sudah. Asana. Hadir, Pak. Oke, sudah. Mukhtar Fathar Rizal. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oh, Hadir, masih umroh. Baru sampai, Pak. Sampai mana? Sampai Indonesia atau Jakarta, Pak. Sekarang masih di Saudi Arabia. Siap, Pak. Alhamdulillah sudah, Pak. 10 hari. 9. Iya, Pak. 10 hari, Pak. Kamu udah itu belum? Udah presentasi belum? Patan? Sudah, Pak. Oh, udah ya. Sudah, Ya, Pak. dilanjut aja kelompok Baik, Pak. presentasi lingkungan hidup dan sumber daya. Ibatullah dan Nasruddin sama Wardana. Dilanjut ya. Jangan sampai ada yang keluar nih dari 48 nih. Kalau ada yang keluar nanti saya presensi lagi, saya lihat saya kurangi nanti. Ya, oke, Baik, terima lanjut. kasih Bapak. Baik, saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu kembali pada perkuliahan mata kuliah geografi dengan dosen pengapu Bapak Dr. Dinovian Rais. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Pada hari ini yang presentasi kelompok kami yaitu kelompok 12 dengan materi lingkungan hidup dan sumber daya. Untuk itu sebelum kami memaparkan materi ini, presentasi ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu kelompok kami. Yang pertama yaitu Hibatullah Jada. Silakan Dada. Ya, Hibatullah Jada. Ya. Kemudian saya sendiri Nasruddin. Dan yang ketiga Bapak Wardana. Bapak Wardana. Dada. Ya. Laut Bapaknya. Baik. Semoga dalam presentasi ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Amin. Mungkin Bapak dosen untuk yang pertama yang memaparkan slide presentasi ini yaitu rekan kami. Silakan Bapak Jada. Baik, terima kasih Bapak Wardana. Kita mulai saja langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk latar belakang dinamika hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan hidup dalam kajian geografi sosial modern. Sejatinya lingkungan hidup dan sumber daya merupakan dua komponen yang memiliki keterkaitan erat dalam kehidupan manusia. Lingkungan hidup tidak hanya berfungsi sebagai
ruang dan tempat berlangsungnya aktivitas manusia, tetapi juga menjadi penyedia berbagai sumber daya yang menjadi penopang kehidupan sosial, ekonomi, dan juga kebudayaan dalam suatu masyarakat. Perkembangan jumlah penduduk didukung oleh kemajuan teknologi, urbanisasi, industrialisasi, serta meningkatnya kebutuhan ekonomi menjadikan dan menyebabkan tekanan yang semakin besar terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam yang tereksploitasi. Berbagai fenomena seperti deforestasi, pencemaran lingkungan, eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan menyebabkan perubahan penggunaan lahan, sehingga perubahan iklim menunjukkan bahwa hubungan manusia dan lingkungan tidak selalu berlangsung secara seimbang. Dalam banyaknya kasus, aktivitas manusia justru menjadi faktor utama yang menyebabkan terjadinya degradasi lingkungan dan menurunnya kualitas sumber daya alam. Saya next ya. Itu tadi latar belakangnya. Kenapa kita harus membahas ataupun mengkaji terkait dengan hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan. Kemudian kita masuk kepada interaksi manusia dan lingkungan. Dalam geografi sosial, hubungan manusia dan lingkungan adalah sistem dua arah yang dinamis. Manusia memanfaatkan ruang, namun ruang juga mempengaruhi budaya sosial. Dalam hal ini ada 3 faktor dalam kelompok kami yang membahas terkait dengan interaksi manusia dan lingkungan. Yang pertama ada tekanan ekologis, yaitu pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan industrialisasi menyebabkan eksploitasi berlebihan dan degradasi lingkungan. Yang kedua, ketidakseimbangan aktivitas berorientasi ekonomi semata sering mengabaikan daya dukung alam. Yang ketiga, solusi utama pendekatan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development menjadi kunci harmoni antara manusia dan lingkungan. Kemudian yang selanjutnya, 3 dimensi lingkungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009, bisa kita lihat lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda daya, keadaan, dan makhluk hidup di dalamnya. Di sini ada 3 dimensi lingkungan. Yang pertama ada fisik, lingkungan alam non hayati yang membentuk keruangan dasar mencakup iklim, bentuk lahan atau topografi, tanah, perairan, dan mineral tambang. Yang kedua ada biologis, segala sesuatu yang berupa organisme hidup di sekitar manusia meliputi berbagai ekosistem flora, vegetasi atau hutan, dan fauna. Dan yang ketiga ada sosial, yaitu sistem manusia dan masyarakat sekitarnya. Terdiri dari interaksi sosial, budaya, struktur, keluarga, hingga tetangga, dan komunitas. Kemudian pengelolaan sumber daya. Bagaimana kita ketahui bahwa tadi disclaimer-nya adalah manusia ketika tidak ada yang mengatur akan menjadikan eksploitasi dalam penggunaan sumber daya alam. Sehingga di sini ada aturan-aturan yang harus ditaati ya. Yang pertama adalah landasan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa sumber daya alam bukan sekedar nilai ekonomi, melainkan ada dimensi sosial, ekologis, dan politik yang harus dikelola secara berkeadilan agar tidak terjadi ketimpangan. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, melainkan wajib mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Konsep laporan Brundtland tahun 1987 menunjukkan keseimbangan agar eksploitasi sumber daya alam hari ini tidak mematikan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan.
Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Bapak Nasruddin ya. Dipersilakan. Ya, baik. Untuk selanjutnya di sini tentang esensi geografi sosial. Jadi di mana itu geografi sosial itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik antara manusia dengan lingkungan hidupnya dalam konteks keruangan. Bintarto 1977. Jadi ruang itu bukanlah entitas pasif ya, melainkan hasil interaksi dinamis di mana setiap aktivitas manusia meliputi ekonomi, politik, budaya, tentu akan menciptakan manifestasi spasial tertentu. Selanjutnya, Bapak Jada, di sini tentu ada prinsip-prinsip ya pemanfaatan lingkungan. Jadi di sini ada 4 ya. Di antaranya yaitu ada keadilan sosial, manfaat, pengelolaan alam. Jadi harus dirasakan tentunya merata ya bagi seluruh lapisan masyarakat, intragenerasi dan masa depan antar generasi. Jadi sesuai dengan undang-undang ya pasal 33. Kemudian keberlanjutan menjaga keseimbangan presisi antara pemanfaatan optimal dengan pelestarian ekosistem sumber daya alam. Jadi sumber daya alam kita tentunya harus dijaga ya supaya tetap lestari. Ekosistemnya juga ya harus kita rawat. Kemudian partisipasi masyarakat. Tentunya seluruh lapisan masyarakat itu harus ikut serta ya dalam melibatkan kearifan, tentunya kearifan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses tentunya ada perencanaan, kemudian pengelolaan hingga pengawasan. Jadi tentunya harus diawasi oleh seluruh lapisan masyarakat supaya tetap terjaga. Selanjutnya adalah tanggung jawab lingkungan. Nah, tanggung jawab lingkungan di sini tentu setiap kegiatan manusia itu harus memastikan bagaimana supaya tidak ada kerusakan lingkungan. Jadi lingkungan kita itu harus betul-betul dijaga ya, lingkungan permanen dan memprioritaskan pemulihan ekosistem. Dilanjut Pak Jada. Kemudian di sini ruang dan kearifan lokal, karakteristik fisik lingkungan membentuk budaya, tentu pemanfaatan geografi sosial yang spesifik. Nah, di sini berbagai lapisan masyarakat sesuai dengan tempat tinggalnya masing-masing ya. Ada yang namanya masyarakat pesisir, ada masyarakat agraris, konservasi adat juga ada ya di negara kita di Indonesia. Di sini masyarakat pesisir tentu berorientasi mata pencahariannya itu bahari kebanyakan penduduk pesisir tersebut sebagian besar itu mata pencahariannya sebagai nelayan, mencari kerang, kemudian usaha tambak dan lain-lain sebagainya. Nah, itu nilai budaya terbentuk oleh interaksi langsung dengan ritme lautan dan perikanan. Memang masyarakat pesisir itu memanfaatkan lokasi tersebut untuk mata pencarian mereka ya. Berbeda dengan masyarakat agraris. Nah, masyarakat agraris ini pemanfaatan ruang teritorialnya
Di sini tentunya memang datarannya tinggi atau lahan subur untuk pertanian kebanyakan. Intensif dengan sistem pengelolaan air komunal. Tentunya di tanah yang subur ini banyak dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di sana dengan menanam tanaman yang tentunya bermanfaat bagi orang banyak. Selanjutnya, kemudian konservasi adat. Nah, dalam praktik kearifan lokal ini seperti di Maluku atau Subok, Bali, kemudian di sini terbukti ampuh merawat kelestarian ekologisnya. Di kita juga ada ya di Provinsi Banten itu ada suku adat juga, itu namanya adat Baduy, suku Baduy. Dia masih alami ya, jadi tidak terpengaruh oleh dunia modern seperti sekarang. Seperti itu, dia masih alami lingkungannya, kemudian adat istiadatnya turun temurun sampai sekarang. Dilanjutkan Pak Jada. Selanjutnya di sini peran strategis pendidikan IPS tentunya berkaitan dengan pembelajaran IPS di sini ya, tentu membangun kesadaran kritis. Bagaimana pendidikan ilmu pengetahuan sosial ini IPS tidak sekedar mentransfer pengetahuan, tentu melainkan berfungsi vital untuk menginternalisasi nilai keberlanjutan ekologis kepada peserta didik kita. Jadi kita di sekolah tentu mengajarkan anak-anak didik kita bagaimana fungsi ya dan ilmu pengetahuan sosial yang kita pelajari ya selama kita belajar di perkuliahan ini. Jadi kita bisa menerapkannya di sekolah masing-masing seperti itu. Bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, kemudian merawatnya, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, dengan mengintegrasikan isu lingkungan nyata, seperti deforestasi atau pencemaran global, tentu siswa didorong melihat alam. Jadi bukan hanya sebagai objek ekonomi saja, tentu melainkan ada sistem di sini kehidupan yang rapuh. Nah, ini harus diketahui ya bagaimana solusinya supaya ada jalan keluarnya ya supaya mendapatkan kehidupan yang lebih baik seperti itu. Jadi melalui metode project based learning ini siswa dilatih menjadi agen perubahan yang siap memikul tanggung jawab sosial di masyarakat. Jadi mereka selama menimba ilmu di sekolah tentunya bisa mensosialisasikan di lingkungan masyarakatnya masing-masing sesuai dengan tempat tinggalnya. Selanjutnya Pak Jada. Untuk selanjutnya silakan dilanjutkan oleh Pak Jada. Baik, terima kasih kembali Pak Nasruddin. Sekarang kita oke. Kunci keseimbangan sistem. Baik. Di sini ada tiga pilar keberlangsungan. Maksudnya tiga pilar keberlangsungan ini adalah agar alam dan manusia bisa berjalan beriringan dengan baik, maka harus menerapkan tiga pilar ini.
yaitu menyelaraskan aspek kehidupan. Pembangunan tidak akan pernah berkelanjutan jika hanya berfokus pada salah satu pilar. Paradigma geografi sosial menuntut keseimbangan presisi antara satu, pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan pelestarian ekologi. Dari ketiga ini harus saling berjalan beriringan. Sekarang seperti pertumbuhan ekonomi, kita tidak bisa naif ya kalau misalkan pemanfaatan sumber daya alam itu tidak terlepas dari namanya di ekonomi agar dapat dimanfaatkan sebagaimana tadi Undang-Undang Dasar 1945 mengatakan sumber daya alam dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada keadilan sosial yang dimana pemanfaatan sumber daya alam itu haruslah bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat atau warga di Indonesia. Yang ketiga, pelestarian ekologi, yang dimana pelestarian ekologi ini harus memperhatikan keberlangsungan daripada ekosistem alam itu sendiri. Oke, saya next. Sebentar. Rekomendasi kebijakan dan aksi. Kita masuk kepada rekomendasi kebijakan dan aksi yang harusnya dilakukan oleh setiap entitas yang ada khususnya di Indonesia. Yang pertama ada dari pemerintah. Pemerintah harus memperkuat regulasi pemanfaatan sumber daya alam, kemudian menindak tegas perusak lingkungan dan mengintegrasikan daya dukung lingkungan ke tata ruang wilayah. Yang kedua ada institusi pendidikan, memasukkan isu krisis ekologi dan keberlanjutan ke dalam kurikulum, khususnya untuk mata pelajaran IPS yang menggunakan pendekatan pedagogi berbasis proyek atau masalah. Ketiga, ada masyarakat, di mana masyarakat mengadopsi pola hidup ramah lingkungan, menekankan budaya konsumtif, serta menghidupkan kembali kearifan lokal yang konservasi. Yang keempat, ada akademisi dan peneliti melakukan kajian geografi sosial mendalam terkait dampak sosial ekonomi dari perubahan lahan untuk panduan solusi mitigasi. Oke, saya next. Terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami untuk mempresentasikan. Saya kembalikan lagi kepada Bapak Nasruddin, dipersilakan untuk membuka sesi tanya jawab. Terima kasih Bapak Jada. Demikianlah tadi paparan dari kelompok kami, kelompok 12. Untuk selanjutnya kami akan buka seperti biasa ya. Kalau habis presentasi itu ada sesi tanya jawab atau diskusi atau bercerita dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk itu kami akan buka termin pertama. Mohon izin Bapak dosen. Untuk termin pertama itu 3 pertanyaan. Dipersilakan kepada teman-teman, Bapak dan Ibu untuk bertanya. Boleh langsung melalui Zoom ini atau melalui chat. Ya, melalui chat juga ditulis juga di situ. Jadi selain langsung juga ditulis di chatnya. Silakan Bapak Ibu ya, yang mau bertanya.
Insya Allah mudah-mudahan kami bisa menjawab atau barangkali teman-teman yang ingin menjawab ya dipersilakan untuk menambahkan dan lain-lain sebagainya. Pak Nas. Ya, baik Ibu Indri. Oh iya. Nanti saya tuliskan juga di kolom chat ya, Pak. Sebentar. Oh iya, siap. Iya, siap Jadi, Bu. jadi gini Pak, kalau kita lihat dalam geografi sosial tadi kan dijelaskan bahwa ruang itu merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan. Nah, kalau menurut kelompok Bapak, bagaimana kelompok ini menganalisa fenomena terhadap pembangunan kawasan wisata IKN, Pak, Ibu Kota Nusantara ya, Pak? Oh Atau iya. pembangunan proyek-proyek strategis nasional, tapi dilihatnya dari perspektif geografi sosial gitu. Apakah lebih banyak memberikan keadilan sosial atau justru memunculkan ketimpangan ruang? Jadi untuk pembangunan eh, kawasan wisata, kemudian IKN atau proyek-proyek strategis nasional dari perspektif geografi sosial kita melihatnya itu apakah lebih banyak memberikan keadilan sosial atau justru memunculkan ketimpangan? Bagaimana menurut kelompok Bapak itu saja. Nanti saya tuliskan juga Pak di kolom chat. Ya, siap. Ya, baik. Untuk pertanyaan pertama, atau nanti nunggu ya sampai 3 pertanyaan saja sambil menunggu jawaban dari kami. Silakan pertanyaan yang kedua, Bapak Ibu. Baik. Atau barangkali Pak Jada siap menjawab, dipersilakan sambil menunggu yang bertanya lagi. Ditampung dulu pertanyaannya, apa boleh nanya lagi, Pak? Oh, boleh, siap. Iya, ditampung dulu ya. Ya, dipersilakan. Pujika. Kasih Bapak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, Sama-sama. di tengah derasnya arus urbanisasi, industri, industrialisasi serta modernisasi yang mengubah karakteristik ruangan, sejauh mana sistem kearifan lokal ini dapat dipertahankan? Apakah nilai-nilai kearifan lokal tersebut masih relevan untuk diadopsi ke dalam regulasi tata ruang yang lebih modern? Suaranya putus-putus, Bu. Coba tolong diulangin. Oke, soalnya saya pakai wifi. Oke, Oh, gitu. saya Nanti ulangi tulis lagi ya. tulis ya. Ya, nanti saya tulis di kolom chat. Di Siap. tengah derasnya arus urbanisasi, industrialisasi serta modernisasi yang mengubah karakteristik keruangan, sejauh mana sistem kearifan lokal ini dapat dipertahankan? Apakah nilai-nilai kearifan lokal tersebut masih relevan untuk diadopsi ke dalam regulasi tata ruang yang lebih modern? Apa kecepatan ya? Kecepatan ya, Pak? Saya ngomong. Iya, kedengeran Yaudah sih, cuman saya tulis deh di kolom chat. ya, siap, siap, ya. Ya maaf ya Bapak. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya. Izin mau tanya Pak Nasruddin, boleh? Ya, boleh, siap. Ya, Bapak. Jadi di Indonesia ini kan sudah banyak ya peraturan tentang perlindungan lingkungan. Nah, tapi kerusakan lingkungan tuh masih terus terjadi. Nah, menurut kelompok bapak-bapak, apakah masalah utamanya terletak pada kebijakannya, pelaksanaannya, atau kesadaran masyarakatnya? Itu aja sih Pak pertanyaannya, Pak. Iya, makasih. Nanti tulis di kolom chat ya. Siapa? Ya.
Baik, izin menjawab pertanyaan Bu Indah mungkin ya. Ya, siapa Jada? Ini yang saya tangkap dari pertanyaan Bu Indah. Dalam geografi sosial dijelaskan bahwa ruang merupakan hasil interaksi manusia dengan lingkungan. Bagaimana kelompok 12 maksudnya ya, menganalisis fenomena pembangunan kawasan wisata Ibu Kota Nusantara atau IKN atau proyek strategis nasional dari perspektif geografi sosial, apakah lebih banyak memberikan keadilan sosial atau justru memunculkan ketimpangan ruang, seperti itu ya, Ibu Indah Betul, pertanyaannya. Bapak. Betul. Baik, Indri, Pak. mungkin saya coba jawab, walaupun mungkin nanti tidak meyakinkan atau tidak memuaskan ya Bu Indah ya. Jadi kalau misalkan kita lihat apakah itu atau proyek tersebut memberikan keadilan sosial atau tidak, sejatinya harus memenuhi dua potensi ya Ibu. Yang pertama ada potensi keadilan ruang atau keadilan sosial atau bahasanya pemerataan ruang. Yang gimana proyek-proyek ini dirancang untuk mendesentralisasi pertumbuhan ekonomi agar tidak berpusat pada satu titik. Artinya proyek-proyek tersebut harus bisa mencakup secara keseluruhan dari ruang yang akan dibangun tadi. Misalnya gerakan Indonesia sentris, yaitu biasanya kalau sekarang kan masih Jawa sentris ya, atau berpusat di Jawa. Nah, ini harus memperhatikan dua faktor. Yang pertama ada aksesibilitas dan fasilitas, yaitu ruang yang dulunya terisolasi kini mendapatkan akses infrastruktur modern seperti fasilitas kesehatan dan pendidikan yang setara dengan yang ada di kota. Yang kedua ada integrasi sosial ekonomi, membuka peluang kerja baru bagi penduduk lokal dan mempercepat interaksi antar kelompok masyarakat yang memicu pertukaran budaya dan inovasi. Itu tadi faktor yang pertama yang harus dipenuhi ya, potensi keadilan sosial dan ruang. Yang kedua, potensi ketimpangan ruang atau spatial injustice. Terdengar suara saya, Ibu? Terdengar, Bapak. Terdengar. Di sisi lain, geografi sosial juga sering menemukan bahwa pembangunan masif berisiko melahirkan ketimpangan jika prosesnya mengabaikan aspek keadilan spasial atau spatial justice. Yang pertama biasanya kalau misalkan ada pembangunan, adanya marginalisasi dan penggusuran. Kalau misalkan kita lihat film Sidul ya, kan terasa banget ketika ke GBK ya. Itu kan si Babeh itu bilang ini rumah gua bahasanya kan, tapi di dalam stadion gitu. Artinya kan di situ rumahnya digusur ya. Jadi kalau misalkan sering ataupun banyak terjadinya pembangunan, biasanya adanya penggusuran. Terjadinya komodifikasi ruang di mana masyarakat adat atau penduduk lokal yang tidak memiliki kuasa legal formal atas tanahnya terancam tersingkir dan terpinggirkan. Yang kedua ada segregasi keruangan, munculnya pembatasan sosial yang sangat kentara, misalkan terbentuknya kawasan elit bagi kaum pendatang atau pekerja industri berdampingan dengan pemukiman kumuh lokal dan tidak tersentuh fasilitas modern. Yang ketiga ada alih fungsi lahan, perubahan ruang hidup dari kawasan agraria atau hutan menjadi kawasan industri
perkotaan. Jadi kesimpulannya, apakah pembangunan tersebut membawa keadilan atau ketimpangan? Jawabannya ya sangat tergantung ya Ibu pada proses tata kelola ruangnya. Kalau nggak salah waktu ujian kemarin ada pertanyaan seperti itu ya. Apakah pembangunan bisa menyebabkan ketidakadilan? Ya. Misalkan bisa menyebabkan ketidakadilan apabila masyarakat lokal hanya dijadikan sebagai objek penonton tanpa dilibatkan tentang ataupun tanpa dilibatkan mengenai hak-hak ekologis dan ruang hidupnya. Hal itu bisa menyebabkan ketimpangan ruang. Jadi ya kita lihat lagi apakah proses tata kelola tadi bisa memenuhi dua syarat tadi atau tidak. Seperti itu. Mungkin jawaban saya dari pertanyaan Bu Indah. Bisa ditambahkan dari Pak Nasruddin atau teman-teman yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Baik, Zanda. baik, terima kasih untuk menambahkan. Jadi di sini bagaimana tentu kita harus menganalisis dari perspektif geografi sosial. Jadi dalam geografi sosial tentunya kita kan mempelajari hubungan timbal balik antara masyarakat, struktur sosial, budaya, kekuasaan dengan ruang geografis. Jadi fokusnya bukan hanya pada di mana pembangunan terjadi, tetapi siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, bagaimana ruang diproduksi dan direproduksi serta dampaknya terhadap ketimpangan akses identitas dan keadilan sosial. Nah, dalam perspektif ini tentunya analisis utama terhadap fenomena yang tadi disebutkan, yang pertama itu pembangunan kawasan tadi wisata ya, selain IKN itu sering menciptakan ruang komodifikasi ya, ruang yang semula memiliki nilai sosial budaya dan ekologis diubah menjadi produk konsumsi wisatawan. Nah, dampaknya kawasan wisata mewah terpisah dari masyarakat lokal, marginalisasi petani atau nelayan, dan gentrifikasi kenaikan harga tanah yang mengusir penduduk asli. Jadi tanah juga semakin mahal ya. Nah di sini contoh saja di Bali, ketimpangan antara selatan yang maju PS Utara atau Timur, Labuan, Borobudur dan lain-lain. Masyarakat lokal sering hanya mendapat remah-remah atau pekerjaan rendah ya. Sementara investor dan korporasi itu besar menguasai akses lahan dan keuntungan. Nah, kemudian mengenai IKN, ibu kota kita itu dilihat sebagai proyek produksi ruang baru yang bersifat top down dan modernis. Kemudian potensi positifnya di sini tentu mengurangi ketimpangan antar wilayah dan redistribusi penduduk, aktivitas ekonomi ke Kalimantan ya, dari Jakarta pindah ke Kalimantan. Kemudian tentu ada kritik geografi sosial di sini berisiko tinggi menimbulkan ketimpangan ruang baru di level lokal. Jadi urbanisasi cepat dapat mendesak masyarakat adat dan lokal, itu menyebabkan konflik agraria, perubahan mata pencarian dan segregasi sosial antara pendatang kelas atas dengan penduduk aslinya, tentunya seperti itu. Nah, dalam di segi perspektif kritis, IKN berpotensi menciptakan di sini tentu di tengah hutan Kalimantan mirip Brasil ya, yang gagal mengurangi ketimpangan secara substansial. Nah, kemudian di proyek-proyek strategis nasional, termasuk tol, bandara, pelabuhan, kawasan industri, tambang, dan lain-lain. Jadi dari sudut geografi sosial, proyek ini sering mempresentasikan kekuasaan negara dan modal dalam membentuk ruang
pengadaan tanah besar-besaran mengakibatkan penggusuran dan displacement masyarakat kecil. Dalam pola umum tentu ada manfaat ekonomi makro, pertumbuhan, kemudian ada kerugian mikro juga ya, hilangnya lahan produktif, rusaknya ekosistem lokal dan gangguan kohesi sosial. Nah, itu saja tambahannya. Bagaimana dikembalikan ke Ibu Indri? Ah, apakah cukup puas dengan jawabannya atau barangkali ada yang menambahkan lagi, silakan. Sudah Pak, cukup Pak. Terima Cukup. kasih Pak Nas, Pak Zada. Ya, cukup. Atur nuhun. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang kedua dari Ibu Jikra ya. Dari Ibu Iya, Jikra, iya Pak. ya saya coba untuk menjawab ya. Pertanyaannya tadi di tengah derasnya arus urbanisasi, industrialisasi, serta modernisasi yang mengubah karakteristik keuangan, sejauh mana sistem kearifan lokal ini dapat dipertahankan? Kemudian, apakah nilai-nilai kearifan lokal tersebut masih relevan untuk diadopsi ke dalam regulasi tata ruang yang lebih modern? Begitu ya, Bu Dikra ya? Iya Pak. Ya, baik, saya izin, saya coba menjawab. Jadi yang pertama di sini tentu realitasnya itu sulit dipertahankan secara utuh, tetapi masih sangat mungkin dipertahankan secara adaptif. Tentu memiliki tantangan berat. Tantangannya seperti apa di sini? Tentu ada urbanisasi menyebabkan perubahan penggunaan lahan yang masif, konversi sawah menjadi perumahan, kawasan industri, dan lain-lain. Sehingga lahan penghijauan jadi berkurang. Bahkan banyak dipakai ya proyek-proyek besar seperti perumahan dan pertokoan dan lain sebagainya. Selanjutnya itu yang pertama, yang kedua itu industrialisasi dan modernisasi cenderung menggunakan pendekatan yang berbasis teknologi dan efisiensi ekonomi yang sering mengabaikan konteks lokal. Yang ketiga, generasi muda semakin terputus dari pengetahuan tradisional. Selanjutnya adalah yang keempat, tentu tekanan ekonomi juga dan investasi besar itu sering mengalahkan nilai lokal. Contoh kasus tambang di wilayah adat, reklamasi pantai, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu tantangan beratnya. Kemudian di sini tentu potensi pertahanannya. Tentu yang pertama banyak kearifan lokal yang resilient dan terbukti secara ilmiah, misalnya sistem itu subak di Bali ya yang diakui UNESCO, Sasi di Maluku, tata guna lahan masyarakat Dayak, Meru, atau konsep ruang sakral di berbagai daerah. Kemudian yang kedua ada ruang hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 juga ya tentang penataan ruang dan perubahannya, serta Undang-Undang Cipta Kerja, klaster penataan ruang yang mengakomodasi partisipasi masyarakat adat dan kearifan lokal. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dari potensi pertahanan tersebut, itu Mahkamah Konstitusi juga beberapa kali memperkuat hak masyarakat adat terhadap wilayah mereka. Nah, namun dipertahankan secara murni atau statis hampir mustahil. Yang lebih realistis adalah adaptasi dan hibridisasi namanya.
menggabungkan kearifan lokal dengan ilmu pengetahuan modern. Itu saja jawaban dari saya. Barangkali ada yang menambahkan, silakan. Nah ini yang Jadi, buat keamanan setiap angkatan biar nggak rusuh tuh ya. Yang muda-muda nih Bang. Iya betul ya. Pas di hari Minggu itu Bang. Kira-kira berapa orang tuh yang datang tuh? Kan kita mesti nyiapin itunya. bagaimana Pak Habib? Jadi kesimpulannya adalah kearifan lokal itu tidak usang ya, justru menjadi aset strategis Indonesia di abad ke-21. Di tengah derasnya arus modernisasi yang dibutuhkan bukan pelestarian museum, melainkan revitalisasi kreatif. Jadi mengambil nilai intinya dan mengintegrasikannya ke dalam kerangka regulasi modern yang lebih ilmiah, inklusif, dan berkelanjutan. Jadi sesuai pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang kita tadi dibahas itu sebelumnya justru memberikan landasan konstitusional yang kuat untuk pendekatan ini. Jadi sumber daya alam harus dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, bukan semata-mata untuk pertumbuhan ekonomi sempit. Seperti itu. Bagaimana Ibu Jikra? Puas, Pak, untuk jawabannya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, tadi pertanyaan dari Ibu, siapa tadi ya? Lupa saya. Pernia ya? Benar Ibu Pernia? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, pertanyaannya adalah Indonesia memiliki banyak aturan ya tentang Ya, perlindungan lingkungan, tetapi kerusakan lingkungan masih terus terjadi. Jadi menurut kelompok kami, apakah menurut kelompok Bapak ya, apakah masalah utamanya terletak pada kebijakannya, pelaksanaannya, atau kesadaran masyarakat? Seperti itu ya? Ya, Pak, betul. Ya, menurut kelompok kami, jadi tentu kita memiliki posisi utama harus menganalisis geografinya ya, sosial secara kritis. Yang pertama itu dilihat dari pelaksanaan atau implementasinya. Tentunya adalah masalah paling dominan di Indonesia. Sebenarnya memiliki kerangka regulasi lingkungan yang cukup lengkap sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH, AMDAL, KLHS, Perda Lingkungan, komitmen, dan lain-lain. Namun penegakan hukum sangat lemah. Ini sebabnya ya. Jadi sebabnya oleh yang pertama itu korupsi dan konflik kepentingan. Banyak kasus di mana pejabat daerah atau pusat itu bermain dengan pelaku usaha. Seperti itu. Makanya banyak yang terkena. Selanjutnya lemahnya koordinasi antar lembaga dan antara pusat daerah. Kemudian yang ketiga itu kapasitas aparatur sumber daya manusia, di anggaran, teknologi monitoring yang terbatas, terutama di daerah. Selanjutnya yang keempat itu sanksi yang sering hanya apa namanya disebutnya apa ya? Sanksi yang kurang apa namanya itu kurang sesuai lah ya dengan perbuatan seperti itu. Kemudian para ahli geografi itu kritis melihat ini sebagai kegagalan negara dalam menguasai ruang dan sumber daya alam secara efektif. Sejalan dengan amanat pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kebijakan itu sendiri
juga bermasalah meski bukan yang utama. Jadi banyak kebijakan bersifat apa namanya inkonsisten dan pembangunan ekonomi jangka pendek. Contohnya seperti kebijakan hutan dan pertambangan yang sering tumpang tindih ya. Kemudian apa Omnibus Law ya, Cipta Kerja yang dianggap oleh banyak kalangan melemahkan pelindungan lingkungan demi kemudahan berusaha seperti itu. Kemudian pendekatan sektoral yang tidak terintegrasi dengan aspek sosial, budaya, dan kearifan lokal. Jadi perspektif geografi sosial tentu menekankan bagaimana kebijakan itu seringkali mengabaikan dimensi keuangan dan keadilan sosial, sehingga justru menciptakan ruang-ruang kerusakan baru, misalnya di kawasan seperti PSN, ya, IKN atau kawasan tambang itu. Ketiga, kesadaran masyarakat itu tentunya menjadi faktor pendukung, bukan akar utama. Jadi kesadaran masyarakat untuk seluruhnya tentu memang masih rendah. Banyak tempat, terutama di kalangan masyarakat miskin yang tergantung langsung pada eksploitasi sumber daya alam untuk bertahan hidup. Namun kelompok saya itu cenderung berpandangan bahwa rendahnya kesadaran adalah akibat bukan penyebab utamanya. Jadi struktur ekonomi politik yang tidak adil, jadi kemiskinan struktural seperti itu, ketimpangan akses lahan yang membuat masyarakat sulit bersikap pro lingkungan. Di sisi lain, gerakan masyarakat sipil dan masyarakat adat seperti apa namanya WHLHI, AMAN dan lain-lain justru sering menjadi garda depan perlawanan terhadap kerusakan lingkungan. Jadi seharusnya memang lingkungan harus kita jaga ya kelestariannya. Masyarakat berkewajiban ya. Kemudian dari kesimpulan jawaban ini tentu dari perspektif geografi sosial masalah utamanya adalah kegagalan implementasi yang berakar pada struktur kekuasaan dan orientasi pembangunan yang masih bersifat ekstraktif atau kapitalistik namanya. Regulasi yang banyak hanya menjadi pemanis legitimasi, sementara praktik di lapangan masih didominasi oleh kepentingan ekonomi jangka pendek dan kekuasaan elit. Seperti itu. Nah, kemudian solusi yang harus kita ajukan, tentu perspektif ini biasanya meliputi bagaimana solusinya. Tentu yang pertama adalah untuk mencari solusinya itu penguatan penegakan hukum dan akuntabilitas. Jadi bukan hanya tambah regulasi. Itu yang pertama. Yang kedua, demokratisasi pengelolaan sumber daya alam. Jadi tentu harus melibatkan masyarakat adat dan lokal secara substantif. Kemudian yang ketiga, integrasi kearifan lokal ke dalam perencanaan ruang seperti yang kita bahas sebelumnya tadi. Kemudian yang keempat, pendekatan pembangunan yang benar-benar berbasis keadilan spasial dan ekologis. Jadi bukan sekedar pertumbuhan. Jadi intinya di sini tentunya banyak aturan yang lemah eksekusi dan kurang berpihak kepada kepentingan rakyat dan lingkungan jangka panjang seperti itu. Itu saja menurut kelompok kami ya. Untuk selanjutnya barangkali ada yang menambahkan, dipersilakan. Bapak Ibu masih mendengar suara saya? Udah semua Pak ya Pak Jaza? Cukup Pak. Udah semua ya? Ya. Oke. Kembali lagi ya. Bagaimana Bu Petia? Apakah cukup puas? Apa belum? Cukup Jawaban jelas dari Pak. kelompok kami. Terima kasih Pak Nasrudin atas penjelasannya. Terima kasih. Ya, sama-sama Bu Pernia. Baik, termin pertama sudah berakhir. Bagaimana izin Bapak dosen Bapak Dr. Dinovian Rais? Apakah dilanjutkan atau
Cukup sampai di sini, Pak. Saya ambil alih Pak Nasruddin. Oh, baik, Pak. Ya, apa ditutup dulu sama saya, Pak? Enggak, nanti aja bentar. Ya, sebentar. Terima Oh, kasih baik. semua. Ya, silakan, Pak. Ya, terima kasih semua udah mengikuti Zoom terakhir hari ini. Minggu depan kita tatap muka ya. Nanti 2 minggu lagi kita UTS. Jadi pada intinya nih kita nih masalah ekologi kita bisa lihat sendiri ya bagaimana perubahan-perubahan dari adanya urbanisasi, mau industrialisasi atau modernisasi gitu. Kita ini memang harus merubah karakteristik ruangan gitu. Karena kenapa kalau dengan kita dengan adanya untuk di kota-kota besar ya, terutama Jakarta, Surabaya, Medan dan Makassar gitu. Jadi itu yang ibu kota, yang kota-kota besarnya. Jadi kalau kita lihat, memang kita harus mempunyai ruangan yang benar-benar bisa dijangkau oleh masyarakat yang dari kelas bawah ke atas jadinya. Jadi kalau misalnya di daerah-daerah tadi tersebut, kalau memang diadakan pembangunan, tapi dengan tidak merubah tata ruang yang lebih ini. Tapi kalau memang ada ruang-ruang yang ada bangunan-bangunan tidak sesuai, mau nggak mau harus memang ditertibkan supaya lebih tertata rapi lagi dan ruangannya juga bisa enak lagi gitu, bisa benar-benar ini. Jadi benar-benar regulasinya semua juga bisa ini. Nah, saya juga mengharapkan ya program-program kayak pemerintah yang membuat rumah untuk warga kelas bawah menuju ke atas diadakannya rumah murah, itu saya juga sangat setuju gitu. Ya, karena kenapa? Kalau kita lihat coba di daerah-daerah Jakarta yang penduduknya padat itu seperti kalau di Jakarta ada kayak Tambora, itu penduduk padat terbesar di Asia Tenggara itu. Jadi benar-benar ya itu yang perlu diingat ya. Jadi di situ nempel-menempel antara tetangga sebelah itu. Jadi terlalu dempet dan terjadi hal-hal kayak seperti kebakaran itu juga kan membahayakan lingkungan sekitar yang kita ini kan. Ini kan semua stakeholder, pemerintah, masyarakat, kebijakan kita itu saling terkaitan ya gitu. Gitu. Kalau seperti lagi, saya dulu juga ada mengingatkan yang kemarin waktu sebelum jadi gubernur Pak Dedi, itu kan di puncak buat ini taman kayak dibikin tempat wisata atau tempat main. Jadi dia menghilangkan pohon-pohon sebenarnya daerah resapan air. Itu yang menyebabkan resapan airnya tidak bisa diserap oleh pohon-pohon yang sudah lama. Akhirnya sekarang itu sudah dibongkar dan semua jalan yang menuju ke puncak juga sekarang bagus, tertata rapi, ruangannya juga bagus dan semua Bapak bisa lihat semua ya, untuk khususnya Jawa Barat. Bapak Ibu lihat jalan semua udah pakai hot mix yang terutama jalan provinsi. Nah, begitu juga dengan yang saya bilang ada kali-kali yang ada di atau sungai yang kotor, yang tercemar, yang tidak bisa dialiri oleh air menuju ke dari hulu ke hilir, itu ada renovasi dan juga drainasenya supaya bisa jalan. Itu juga semacam untuk mencegah banjir yang ada di daerah masing-masing. Itu saya juga sudah lihat program dan juga tidak kayak di daerah di Kota Bandung, masalah rumah di atas sebadan sungai, sebadan jalan, itu juga memang harus ditertibkan ya, bukannya kita gitu. Sebab kalau kata saya lihat itu jalan-jalan itu juga sudah benar-benar tergerus dengan banyak tertimbun oleh sudah puluhan tahun aliran got itu tidak mengalir, tidak jalan. Itu yang saya inikan gitu.
Makanya saya ini benar gitu ya. Gitu. Jadi jangan sampai kita kalau untuk yang kayak halal kita dukung gitu. Contoh lagi kayak di Kota Bandung, Pasir Kaliki, semua jalan atau di Cicadas itu sudah penataan tata ruang juga sudah bagus gitu. Karena daerah-daerah kumuh kayak tempat benernya buat orang jalan, buat jadi pedagang itu yang mulai ditertibkan. Saya setuju dengan hal-hal yang juga melihat juga pemandangan-pemandangan jalan kita jadi enak gitu. Dan memang di situ orang bisa, terutama orang-orang disabilitas ya, karena kan di jalan trotoar itu ada panduan untuk bagaimana orang jalan, yang orang yang disabilitas bisa tahu. Gitu. Begitu juga dengan orang yang seperti kita yang ini supaya benar-benar enak. Gitu. Nah, masalah pembangunan wisata ini karena memang proyek strategis nasional sebenarnya harus diberikan juga ya, karena kita memang di Jawa ini kelebihan penduduk yang udah kalau dihitung dari Banten sampai di Jawa Timur itu udah hampir setengah, udah lebih setengah malah. Kalau menurut kita misalnya 280 juta, ini kita mendekati 150-an ke atas udah ada posisinya di Jawa gitu. Nah makanya daerah-daerah yang masih kekurangan penduduk kayak Kalimantan atau Pemerahan, nah itu saya sangat setuju untuk misalnya diadakan transisi atau dipindahkan gitu. Tapi ini karena ini juga berkaitan dengan politis gitu, jadi naik turun juga gitu. Jadi sebenarnya kalau dilihat masalah lingkungan yang di Kalimantan itu juga mengklaim bahwa Pak Presiden yang lalu bilang ini juga tidak merubah struktur hutan yang ada di Kalimantan. Jadi diambil beberapa hektar aja gitu untuk pembangunan gedung-gedung itu. Gitu. Nah ini juga untuk supaya memberikan keadilan, justru ini memberikan keadilan gitu. Jadi nggak apa-apa. Jadi dengan adanya perspektif geografi sosial ini kita bisa menjadikan bahwa proyek-proyek strategis nasional ini untuk semua gitu. Begitu juga dengan bendungan-bendungan, karena dengan adanya bendungan tadi yang disebutkan pemateri bahwa di Bali kayak ada subak memang yang sudah turun-temurun, yang sudah menjadi budaya dengan menanam padi bisa turun dari atas ke bawah, airnya juga bisa mengairi semua. Ini yang semua yang harus kita inikan ya. Nah kalau misalnya memang di daerah-daerah kita nih yang menuju ke misalnya dari Jakarta ke Jawa Barat, ada daerah-daerah yang tadinya buat menanam padi apa, nah dia juga bisa supaya ada yang misalnya dibuat pembangunan jadi rumah, jadi komplek perumahan. Nah itu sebenarnya sah-sah aja gitu ya, bisa memang diinikan, tapi jangan sampai terlalu banyak juga komoditas padi kita jadi berkurang gitu. Tapi mudah-mudahan dengan adanya ini ada di daerah lain yang bisa memang untuk pelaksanaan proyek strategis nasional bidang pertanian gitu. Ini semoga kita bisa swasembada pangan dan swasembada beras gitu. Itu yang ini diharapkan. Gitu ya, jadi pembangunan ini. Nah, kalau di Jakarta memang tanah tuh mahal banget karena yang tadi yang saya sebutkan ya. Setiap tahun saya punya yang kayak saya rumah aja di Jakarta Timur, padahal tanah Plumnas gitu. Saya rumah itu naik setiap tahun gitu. Dulu PBB-nya 605 untuk rumah saya itu, tahun depan udah naik lagi gitu. Begitu juga tahun-tahun berikutnya pasti naik. Jadinya itu yang bagaimana supaya, makanya meminimalisir negatifnya yang tadi saya sebutkan tuh. Kalau Bapak Ibu tahu di daerah Penggilingan dekat Wali Kota Jakarta Timur, itu di ujung ada, kalau Bapak lihat perputaran di bawahnya, akan dibangun 3.000 rumah
tinggal mau dibentuk rumah susun atau apa gitu supaya masyarakat yang kecil juga bisa menikmati atau dibuat kayak semacam perumahan gitu. Jadi saya mengharapkan bisa ini ya dampak negatifnya karena memang kita di Jakarta ini yang tadi saya sebutkan sudah penuh semua gitu. Ya udah kepenuhan gitu. Nah, bagaimana sih supaya ini nih disebutkan nih misalnya di dalam rekomendasi kita nih pemerintah, institusi pendidikan, masyarakat dan kami di sini juga saling satu dan yang lainnya saling menguatkan ya. Misalnya pemerintah memperkuat regulasinya untuk pemanfaatan kita nih yang di dalam ini juga. Begitu juga dengan institusi pendidikan gitu. Karena dengan ekologis yang berkelanjutan kita bisa menggunakan pendekatan pedagogis selama dalam proyek masalah tersebut. Nah, masyarakat juga bisa mengadopsi semua ramah lingkungan gitu. Sekarang rumah-rumah juga bisa rumah kendaraan. Apalagi kemarin baru diresmikan dengan program B50 oleh Presiden Prabowo ya, itu untuk mencakup ramah lingkungan gitu. Itu yang kita ini. Nah, kita harus dukung nih, tapi kalau memang karena bahan bakar minyak kayak Pertamax yang 92, 95 atau turbo itu kan mahal. Nah, makanya Pertalite masih 10.000 di mana setiap pom bensin sekarang penuh semua gitu. Nah, makanya diharapkan nanti Bapak Ibu bisa lihat mobil-mobil yang sudah pakai hibrid. Jadi yang satu pakai listrik, kalau seandainya memang dalam keadaan mati bisa diisi dengan bahan bakar gitu. Yang sebelah kirinya bahan bakar, yang sebelah kanannya dicas dengan listrik gitu. Itu yang buat kebijakan-kebijakan gitu. Nah, yang penting apa nih dalam menyelesaikan aspek kehidupan gitu. Di sini supaya kita bisa berkelanjutan, Bapak Ibu bisa lihat pertumbuhan ekonominya kita gitu. Mudah-mudahan kita bisa masuk supaya dapat menjadikan berkelanjutan ya, ekonomi kita bisa berkelanjutan gitu. Dengan pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, pelestarian ekologi kita juga gitu. Jadi supaya kita bisa tahu nih gitu. Nah, yang lebih penting lagi itu ya. Nah, kalau misalnya saya lihat ya di dalam kita ini kan Bapak Ibu udah ada juga nih bagaimana kita punya kesadaran kritis yang tadi saya sebutkan gitu. Yang tadi Bapak Ibu ini kan ya. Kita ini bukan sekedar mentransfer teknologi kita gitu, ilmu gitu. Tapi pengetahuan kita supaya kita bisa menjadikan menginternalisasi dalam pembelajaran ekologis pada kita semua gitu, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, dengan isu lingkungan seperti deforestasi dan pencemaran global gitu, supaya kita bisa lihat ini kehidupan yang memang ini bisa kita cegah kalau ada hal-hal yang memang ini. Makanya di sini dengan adanya kita pembelajaran PBL atau terjun langsung atau kuliah kerja nyata kita bisa menjadikan masyarakat kita bisa menyatukan ini. Gitu Bapak Ibu. Ya, yang lebih penting lagi nih, dimanapun untuk di Indonesia, baik sebagai masyarakat pesisir, masyarakat agraris atau konservasi adat, semua kita saling satu menyatukan ya semuanya nih dalam semua aspek ini, orang yang di pinggir pantai atau pesisir pantai atau yang masyarakat agraris gitu atau kita konservasi adat gitu. Nah, semuanya yang penting kita bisa menjalankan dengan baik gitu kearifan lokal kita gitu. Nah, Bapak Ibu, apakah ada yang mau bertanya lagi mengenai ekologi kita ini supaya nanti kita bisa menjalankan dengan baik ya apa yang kita ini kan gitu. Ada yang mau bertanya Bapak Ibu? Silakan.
Izin Bapak, saya mau bertanya tapi bukan pertanyaan materi ya Pak. Ya. Eh, kami kan kelompok 13 Pak. Insya Allah majunya besok. Sedangkan besok kan kita luring Pak. Apakah di luring itu kita Ya, terus? diskusi? Ya. Nah, Pokoknya Ibu datang aja, Bu. Yang penting kelompok Ibu datang semua. Kita ini semua gitu ya, Bu. baik, baik. Oke, luring. Ya. Baik, baik Pak. Baik, terima kasih Pak. Ya, yang penting minggu depan kita tanggal 18 hari Sabtu datang tatap muka karena kita memang harus tatap muka gitu. Gitu ya. Masih ada Pak Andre, Bu. Tuh ya, jadi itu ya untuk sementara gitu. Ada yang mau bertanya lagi? Jadi minggu Pak, depan kita puas. udah. Siapa? Jikra mau tanya? Enggak Pak, saya mau ngomong udah puas Pak. Hah? Udah Kenapa, Pak, udah Jikra? puas, cukup. Oh, sudah cukup. Keren ada yang mau ditambahkan. Ya, kita cukupkan aja hari ini. Semoga kita kalau ada kata-kata salah dalam pembelajaran online ini atau Zoom ini, mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Semoga minggu depan kita juga bertemu lagi di